Kalau dioda itu kan kemarin kita bahas merupakan sambungan dari dua material semikonduktor P dan N seperti ini. Sedangkan transistor BJT dalam hal ini misalkan itu adalah penggabungan dari tiga buah bahan semikonduktor PNP maupun NPN. Sedangkan yang akan kita bahas hari ini yaitu SCR, itu terdiri dari 4 lempengan sambungan bahan material semikonduktor yaitu PNPN. Nah, uniknya cara kerjanya tidak jauh merupakan kombinasi dioda sama transistor. Nanti kita coba cari tahu gimana cara kerjanya. Kita mulai dari nama kakinya dulu ya. Nama kakinya ada 3 kaki, anoda, katoda, dan gate. Jadi kalau melihat dari kakinya kayak dioda ya, ada anoda, katoda, tapi ada gate juga. Jadi kayak kombinasi antara transistor dan dioda. Nah, langsung saja saya akan jelaskan cara kerjanya secara umum ya. Karena ini praktikum jadi tidak terlalu detail, tapi saya akan jelaskan supaya paham saja ya, supaya benar-benar paham. Oke, kalau dioda perhatikan, dioda akan mengalirkan arus listrik apabila titik-titik. Jawabannya apa? Dioda akan mengalirkan arus listrik apabila ini ya. Masih ingat? Syarat untuk dioda on itu apa? Forward bias. Oke. Yang lain? Forward bias itu apa? Artinya forward bias? Harusnya melewati dioda. Ya, di bias itu kan kita kasih tegangan. Polaritasnya yang positif terhubung kemana, yang negatif terhubung kemana. Itu jawabannya. Yang positif terhubung ke anoda atau katoda kalau forward bias? Anoda, Pak. Anoda kan? Berarti itu forward bias. Maka dengan adanya forward bias, maka diodanya akan on atau mengalirkan arus. Tapi kalau dibalik, misalkan di reverse ya, yang negatif ketemu anoda, positif ketemu katoda, maka dioda ini seperti saklar terbuka alias tidak mengalirkan arus, memblok arus. Oke, begitu juga dengan sampingnya ini. Ya, dari simbolnya mirip dioda, tapi ada tambahan ini. Ada tambahan di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini namanya gate. Cara kerjanya pertama sama ya. Untuk mengaktifkan SCR, syaratnya harus forward bias juga. Yang kedua, ada syarat tambahan. SCR ini harus di-trigger. Trigger itu bahasa Indonesia apa? Trigger, di-trigger. Dipicu ya. Dipicu. Harus dipicu. Maka pemicunya adalah namanya arus gate. Kadang disebut IGT, arus gate trigger. Nah, tergantung dari SCR-nya. SCR kan tentu tipenya banyak. Misalkan di sini contoh saja, arus gate minimal untuk men-trigger atau memicu supaya SCR ini on adalah 200 mikroampere. Kalau dijadikan mili itu 0,2 miliampere. Jadi kalau arus yang diberikan melewati gate ini kurang dari 0,2 miliampere, maka walaupun forward bias nggak akan on SCR-nya, nggak akan mengalir arus. Jadi syaratnya berarti ada dua, selain forward bias harus dipicu oleh arus gate yang mencukupi. Minimal berapa? 0,2 miliampere misalnya. Kalau sudah
0,2 miliampere pasti ngalir arus. Terus kalau lebih dari itu gimana ya, sama aja. Ini kan cuma men-trigger. Setelah itu kita hilangkan arus triggernya, nggak masalah, tetap akan on. Jadi seolah-olah seperti starting awal saja. Jadi itu karakteristik dari SCR. Paham ya cara kerja? Nah, kira-kira untuk berarti tanda kutip bandel SCR ini kan udah di trigger, kalau sudah trigger nggak mau mati ya, nggak mau off. Kira-kira mematikannya gimana? Ada yang tahu nggak? Kan syaratnya dua tadi, forward bias sama harus trigger, harus gate yang mencukupi. Nah, harus gate-nya udah dicabut, udah dihilangkan, tetap aja ngalir, tetap aja on. Kira-kira untuk mematikannya, bagaimana cara mematikan SCR? Diubah polaritas sumber tegangan. Oke, ya itu jawabannya ya. Jadi kita reverse bias berarti ya, supaya mati. Kita paksa reverse bias. Jadi itu salah satu cara. Tentu ada beberapa cara, tapi yang paling basic ya caranya itu. Ya udah di reverse bias aja. Nah, ini jadi min, ini jadi plus. Pasti mati. Karena dia kayak dioda juga. Oke, sekilas itu cara kerja dari SCR. Ini penjelasan yang tadi ya, di reverse bias. Jadi nanti kita akan buat rangkaian, kita akan kasih SCR ini arus gate yang mencukupi, terus kita off-kan arus gate-nya, kita nolkan lagi. Kita buktikan bahwa ini pasti masih ngalir ya arus melewati SCR. Nah, cara untuk mematikan SCR nanti kita rubah polaritas sumber tegangan. Oke, sekarang kita ke Proteus. Nah, rangkaiannya seperti ini. Silakan dibuat dulu. Jadi saya kasih gambaran sedikit dulu. Jadi ini ada dua sumber tegangan. Kenapa? Perhatikan polaritasnya beda ya. Yang satu plus di atas, yang satu minus di atas. Nanti akan ada switch. Kira-kira fungsinya apa? Saklar. Untuk mematikan nantinya ya. Karena SCR ini kan bandel tanda kutip. Nah, kalau push button ini kita akan buktikan kalau kita on kan nanti mengalir arus ke gate. Terus kita matikan push button, berarti nggak ada arus ke gate, apakah masih ngalir atau enggak. Kemudian yang terakhir, terus ini ya RV1, ini kan potensium. Ini kan ngerubah nilai tahanan. Kira-kira kalau saya rubah nilai tahanan, berubah nggak nilai arus? Ada hubungannya sama pembagi tegangan juga. Menurut ada nggak perubahan pengaruh? Ada, Pak. Ada ya. Pertama yang ngaruh ya tegangan di sini ya kan, tegangan di R2. Kalau tegangan di R2 berubah, arus juga harusnya berubah. Karena ini kan seolah-olah semua tegangannya sekarang loopnya. Oke, sekarang silakan dibuat dulu rangkaiannya. Nanti kalau sudah selesai, saya akan tunjukkan langkah-langkah. Langkahnya ya udah terbersit tadi sebenarnya. Pertama kita kasih arus trigger, berarti arus gate sebagai pen-trigger. Berarti ini on. Nah, terus kita off-kan untuk membuktikan bahwa setelah triggernya kita hilangkan masih terakhir nanti switch ini ya mematikan. Oke, silakan dibuat dulu. Untuk komponennya ini memang banyak komponen di sini ya, dipilih saja ya. Soalnya tadi saya buat rangkaian banyak sebelum ini. Ada rangkaian lain yang saya bikin. Tapi yang sesuai saja. Ini kayaknya tahu semua ya. RV1 ini kan port HG. Potensio yang ini. Kemudian ini button, tahu semua kan.
Ini SW, SPDT udah sesuai namanya. Oke, silakan dilanjutkan.
Silakan yang belum presensi, jangan lupa ya. Ada yang sudah selesai?
Oke, sudah ada yang bisa? Coba perhatikan ke sini, kalau berhasil tuh seperti ini ya. Kita run. Ini kan kira-kira kenapa harus di sini masih nol? Ada yang tahu? Push buttonnya Pak. Button. Karena push button ya, berarti nggak ada arus yang menuju Masuk. ke gate. Ya. Nah, sekarang kita push buttonnya kita on kan. Nah, di sini ada arus yang ke gate ya, dari sini sumber ke sini. Besarnya adalah 0,93 miliampere. Kalau kurang dari ini kita lihat ya. Nah, kalau kurang dari 0,93 arus yang melewati SCR 0, LED tidak nyala. Kira-kira kenapa? Arusnya kurang. Oke, arusnya kurang dari arus minimum yang seharusnya untuk men-trigger SCR ini. Tadi kalau nggak salah 0,93. Kita naikkan lagi. Sekarang berapa tadi? 0,9. Oh, 0,93. Oke, sekarang karena arus yang arus triggernya udah mencukupi nilai minimum yaitu 0,93 miliampere untuk rangkaian ini ya, untuk SCR yang ini. Nah, sekarang kita off-kan push buttonnya. Kita tekan push buttonnya. Kita lihat apakah SCR masih on atau off. Kita lihat. Nah, ternyata masih off. Itulah karakteristik dari SCR. Jadi walaupun kalau sudah tertrigger, arus yang menjadi trigger tadi kita hilangkan atau kita nolkan, tetap akan on ya. Salah satu cara, bukan satu-satunya. Salah satu cara adalah dengan mereverse bias dari SCR ini. Sekarang kan plus anodanya ya, yang atas ini ketemu dengan plus dari baterai. Dan dengan minus dari SCR, katoda, ketemu dengan minus dari baterai. Sekarang kita balik, kita tukar ya polaritas. Tinggal ini saya klik aja. Yang minus ketemu dengan anoda, yang plus ketemu dengan katoda. Reverse bias, kita buktikan ya. Perhatikan arus sama LED. Jadi kita matikan dengan cara mereverse bias. Oke, sudah paham ya? Saya ulangi lagi. Nah, ini belum. Kita off-kan triggernya, kita matikan reverse bias. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang error, atau gimana, silakan, boleh.
Oke, sambil karena nggak ada yang nanya, berarti udah pada bisa semua. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Fungsi potensiometer ini di sini untuk apa? Atur arusnya masuk ke SCR, Pak. Mengatur arus ke SR. Kalau saya putar ke atas, kita geser ke atas, arusnya makin kecil atau makin besar? Kecil, Pak. Kecil. Kenapa? R2 sama aja dengan 10. R2 sama dengan 10, benar. Dengan 10%. R2 itu yang bawah atau yang atas? Yang bawahnya. R1-nya yang R atasnya yang tinggi. Oke. Sekarang gini kan ini bisa dihitung kan. Nah sekarang posisinya kan 10% dari 10.000 alias 10K. Berarti resistansi R yang atas ini berapa saat ini? Seribu. Berapa? 1000. 1000, 1K. Iya, Kak. K. Ada yang bilang 1K. Atau 9K. Mana ya? Kan total 10K nih kan. Nah, Yang kita atas bagi 9K. yang ini 9K ya. Ada yang 1K, ada 9K. Kira-kira yang benar yang mana? Lihat aja tanda panah. Kira-kira yang ke bawah ini lebih banyak yang ke bawah apa yang ke atas? Atas. Kok ke atas? Bawah. Kan titiknya di sini nih. Dipotong, anggaplah apa ya? Tongkatnya kita potong ke sini. Kira-kira yang sisa ke bawah itu lebih banyak atau yang ke atas? Ya ke bawah, Pak, lebih Ke banyak. bawah kan? Nah, yang kita pakai yang ke bawah apa yang ke atas? Ke bawah. Ke atas. Bawah. Oh. Ke atas. Nah, Salah ya? Ke bawah 9K. Ke bawah lah, kan titiknya ini. Jadi yang kita pakai ya ini. Ya. Nah, berarti 9K. Sekarang kalau pakai pembagi tegangan, berapa tegangan di sini? Sumbernya 12. Berapa tegangan di sini? Kita ngomong tegangan dulu baru harus pakai pembagi tegangan. Rumusnya apa? R berapa bagi R total? R2 dibagi R total kali 12. Kali 12. Oke. Berapa jadi? Oke, saya tambahkan ya supaya nanti kemudian. Silakan dihitung dulu. Berapakah tegangan di R2? Ini ke sini juga boleh. Berapa? Berapa tadi? 1,2. Oke, ada yang bilang 1,2. 1,2 ya. Oke, kita hitung bareng-bareng. Berarti rangkaiannya kira-kira seperti ini ya. Ini baterai, sumber tegangannya, kemudian ini ada RV. Ini R2 tadi. Karena kita menghitung tegangan di sini berarti ini R2 kan.
karena ini plus minus ini ground. 12 volt. Di sini berapa tadi? 9K ya kan? Di sini 1K. Berarti VR2 sama dengan R2 per R total kan? Kali sumber. 1K dibagi 1K tambah 9K kali 12. 1K per 10K kali 12. 12 bagi 10, 1,2 volt. Benar. Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya ke rangkaian tadi. Tegangan di sini berapa? Anggaplah V1. Harus bisa ya. Berapa tegangan V1? 12 volt. 12 volt ya, karena sama polaritas. Minusnya di. Oke, kita kembali ke tadi. Sekarang ya, 1,2 volt. Ya. Kenapa minus? Saya nggak tahu kenapa. 1,2 volt. Nah, sekarang harusnya kan kecil, ya. Berarti tidak cukup untuk mengkonkan SCR. Sekarang kita tambahkan, kalau saya tambahkan persentasenya ini, R-nya makin besar atau makin kecil? 50. R-nya makin besar atau makin kecil? R-nya makin besar atau kecil? Makin kecil. Harus pasti. Ya, tongkat ini dibagi ya, yang dipakai makin kecil ya. Berarti pembaginya makin kecil, maka tegangannya makin besar, ya kan? Ini kenapa minus? Oke, akhirnya kalau di sini makin besar, maka harusnya makin aneh banget. Sebentar, saya ganti dulu voltnya. Mungkin itu minus karena dari sumber tegangannya Pak, karena terhubung ke minus 12 volt Pak, di B2. Yang terus plusnya Switch-nya itu Pak. Dia kan ini ya, dari B2 ya Pak. dari tadi ya, untuk ada yang berarti. Oke, ini baru plus. Nah, ini baru benar nih dari tadi. Oke, saya ulangi lagi. Kita mulai dari, kan dia mulai nyala 0,93 tadi kalau nggak salah. Atau 1,93. Oh, 0,93 udah nyala. Nah, sekarang ini kan R-nya 32%, sekitar segitu. Nanti kalau tegangan 1,2, nggak nyampe 1,2. Ini dimatiin dulu ya. 50%, berarti kalau 50% berapa VR2? Berapa?
0,67 untuk 50%, benar nggak? Sudah selesai belum? Nah, kalau sudah tahu tegangannya semakin kecil resistansi yang atas, makin besar tegangan yang di bawah, VR2. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kenapa nggak pas? Ini tentu ada drop tegangan berarti. Ini kan harusnya full ini satu volt. Nah, sekarang kenapa kalau semakin besar tegangan, harusnya makin besar juga atau berbanding lurus? Kalau makin kecil nih kan sama-sama makin kecil. Kenapa berbanding terbalik? Ada yang bisa jawab? Apa hubungannya arus sama tegangan? Kenapa bisa berbanding lurus? Kenapa?
Saya hapus dulu rangkaian gue yang bawah ini. Di sini ada paduan suara ya. Suara di kampus. Oke, sekarang silakan dijawab kenapa kalau makin besar tegangan di R2 harusnya juga di gate ini makin besar. Kira-kira gimana penjelasannya? Karena berdasarkan hukum Ohm Ya, kenapa? Hukumnya. kan I sama dengan I kali R, dan juga I sama dengan V per R. Jadi semakin besar V-nya, ini juga semakin besar. Oke, berbanding lurus antara tegangan dan arus ya. Oke, bisa diterima yang lain. Oke, itu jawabannya termasuk ya. Jadi gini, ini kan sumber sekarang yang ini ya, trigger gate atau arus gate itu seolah-olah sumbernya dari sini ya, tegangan R2. Jadi ini loopnya. Jadi kalau semakin besar tegangan di sini, maka arus yang mengalir tentu makin besar dengan R yang sama. Ini kan nggak ada yang kita rubah, cuma 2 V sama I saja. V terutama. Kalau V dirubah tentu I-nya juga berubah. Nah, semakin besar nilai V, maka I-nya makin besar. Misalkan ini 12 volt, tentu I-nya sekian misalkan. Kalau saya tambah nilai sumber tegangan baterai ini jadi 15 volt, tentu I yang mengalir di rangkaian makin besar. Jadi V sama dengan I kali R. Memang berbanding lurus. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Nanti laporannya ya tadi itu ya langkah-langkahnya. Misalkan dari awal kan kita off kan. Ya. Pertama kita nilai dari arus gate 0. Jadi SCR belum nyala, terus kita kasih trigger minimal 0,93 kalau nggak salah untuk rangkaiannya.
Ini kalau udah tertrigger diturunin mati, harus dimatiin. Kita udah tertrigger ya. 0,86 23 0,93 aneh ya. 0,93 baru tertrigger. Nah, nanti kita lepas, kita off-kan push buttonnya. Berarti arus triggernya kita nolkan. Tetap SCR-nya nyala. Nah, untuk mematikan SCR, kita reverse bias menggunakan baterai satunya lagi. Ya, jadi untuk sementara seperti itu ya laporannya, silakan.